Kita masuk ke sesi berikutnya pada minggu ini. Kali ini kita akan bahas representasi Boolean. Pada sesi ini diharapkan capaian yang kalian kuasai adalah mampu mengkonstruksi pernyataan logika Boolean untuk mendeskripsikan sistem hayati, menghitung kondisi matriks, mengidentifikasi kondisi-kondisi stabil, kemudian menentukan dinamika berdasarkan output matriks kondisi, memahami bagaimana nilai-nilai parameter kunci mempengaruhi sistem dinamik. Logika Boolean itu merepresentasikan fitur suatu sistem dengan dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Seperti mRNA dapat dinyatakan hadir dalam sel, itu direpresentasikan 1, atau tidak hadir direpresentasikan 0. Dan protein yang bersifat aktif 1 atau tidak aktif itu 0. mRNA dapat dipertimbangkan hadir hanya apabila gen yang mengekspresikan hadir dalam sistem. Dan itu ditulis sebagai mRNA if gen. Artinya mRNA hadir atau ada dikarenakan terdapatnya gen. Ilustrasi berikut akan kita gunakan dalam penjelasan logika Boolean di sepanjang sesi ini, di mana di sini diawali dengan terdapatnya gen, kemudian terjadi transkripsi dari gen tersebut menghasilkan mRNA, kemudian apabila terdapat aktivator dan mRNA, maka translasi terjadi menghasilkan protein yang aktif. Protein yang aktif itu bersifat represor pada gen sehingga transkripsi dihambat. Dan fenomena ini dideskripsikan dalam pernyataan Boolean sebagai berikut. Transkripsi terjadi if gen and not protein. Transkripsi terjadi apabila gene ada dan tidak ada protein. Kemudian translation if mRNA and activator. Translasi terjadi apabila terdapat mRNA dan adanya aktivator. Kemudian apabila kita tinjau dari sisi waktu, maka bisa kita kategorikan dari kondisi awal, kondisi tidak stabil, hingga kondisi stabil. Kondisi awal ketika kondisi di mana transkripsi dan mRNA itu tidak terjadi, transkripsi tidak terjadi, tidak aktif, akibatnya tidak ada mRNA yang terbentuk. Kemudian saat transkripsi terjadi, maka sesaat itu mRNA masih 0. Kemudian di waktu berikutnya, saat transkripsi masih terus terjadi, maka terjadi peningkatan mRNA. Sekarang kita lihat dalam bentuk matriks. Jadi di sini diberikan input gene and activator. Jadi tidak ada input gene dan aktivator, dan kondisi awal mRNA dan protein itu 0. Dan di sini kita bisa lihat apabila di kondisi itu diterapkan, maka transkripsi tidak terjadi, di mana transkripsi itu memiliki pernyataan transcription if gen and not protein sama dengan 0. Dan tidak ada mRNA atau protein, translasi sama dengan 0. Translasi if mRNA and activator sama dengan 0. Jadi yang menjadi input di sini adalah yang tidak berkaitan dengan proses dari rangkaian-rangkaian tersebut. Output dari proses dari rangkaian transkripsi, translasi, dan itu adalah gen atau DNA dan aktivator. Sedangkan untuk mRNA dan protein, karena itu merupakan output dari tahapan transkripsi dan translasi, maka itu dijadikan sebagai variabel kondisi awal, dan di sini kondisi awalnya adalah sama dengan 0. Berikut apabila kondisi awalnya terdapat protein namun tidak ada mRNA, dan transkripsi terjadi if gen and not protein. Jadi di sini masih tidak terjadi transkripsi karena inputnya baik itu gen dan tidak boleh ada protein. Jadi gennya tidak ada dan juga di sini terdapat protein, sehingga transkripsi itu tidak terjadi, dan translasi harus ada mRNA dan aktivator. Namun di sini mRNA dan aktivator itu tidak ada. Input aktivator sama dengan 0 dan input mRNA di kondisi awal juga 0. Nah, namun di sini kita lihat terjadi pergerakan antara satu kondisi ke kondisi yang lain.
Ketika diberikan kondisi awal adanya protein, maka di sini 01 mencerminkan mRNA itu tidak ada dan ada protein di sini. Namun karena tidak terjadi proses transkripsi dan translasi di sini, maka protein yang ada sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa protein atau mRNA yang terbentuk itu akan mengalami proses degradasi secara alami di dalam sel akibat pengenceran atau mekanisme daur ulang senyawa di dalam sel tersebut. Pengenceran dalam hal ini seperti misalnya terjadi pembelahan sel mengakibatkan jumlah komponen-komponen utama di dalam sel itu menjadi tersebar di sel-sel yang membelah tersebut sehingga menjadi lebih encer atau dikenal sebagai dilution. Di sini kita lihat terjadi pergerakan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, yang mana setelah berada pada kondisi tersebut tidak terjadi perubahan ke kondisi yang lain, dan kondisi akhir tersebut disebut sebagai kondisi stabil. Dan kondisi yang tadi yang masih bergerak ke kondisi tersebut adalah kondisi transisi. Sekarang kita lihat apabila dengan input dan aktivator yang masih 0, kondisi awal rMNA dan protein diadakan, atau dalam artian di sini nilainya 1, 1, maka kita lihat pergerakannya. Untuk 1, 1 kita lihat posisinya ada di tengah, di sini di tengah matriks. Ketika itu terdapat mRNA namun aktivator masih 0, maka tidak ada translasi. Demikian pula gen itu merupakan syarat untuk terjadi transkripsi, tidak ada, dan protein itu tidak boleh ada untuk transkripsi, maka transkripsi ini tidak terjadi. Oleh karena itu tidak terjadi penambahan mRNA dan protein, maka protein atau mRNA itu akan terdegradasi secara alami sehingga naik ke atas ke kotak ini. Yang case yang paling di atas ini adalah case sebelumnya ketika protein saja yang ada namun tidak mRNA. Dan ketika hanya mRNA saja yang ada, maka kita lihat seperti di bawah. Ketika mRNA ada namun tidak ada aktivator, maka translasi pun tidak terjadi dan mRNA tersebut akan terdegradasi menjadi 0 di sini. Dan baik itu protein dan mRNA itu ada sebagai kondisi awal atau salah satu dari keduanya ada sebagai kondisi awal, selama gen dan aktivator itu tidak ada di sini, maka dia akan berakhir di kondisi stabil di mana transkripsi dan translasi itu tidak terjadi, dan kondisi awal mRNA dan protein itu menjadi tidak aktif atau 0 di sini. 0 ini mencerminkan tidak aktif. Jadi meskipun senyawa itu terdeteksi namun tidak aktif, maka terkategori juga sebagai 0. Baik, apa yang terjadi apabila kita berikan aktivator di sini, dan aktivatornya berarti menjadi 1 di sini, dan di sini kan kita lihat terjadi pergerakan yang lebih dinamis apabila kondisi aktivator 2 menjadi 1, karena nilai translasi akan 1. Untuk kondisi awal mRNA sama dengan 1. Ya, karena aktivator 1, maka dengan keberadaan mRNA, syarat untuk translasi yaitu adanya mRNA dan aktivator, maka translasi terjadi. Maka di sini kita tulis 1 untuk proses translasi yang aktif. Kemudian kestabilan dapat diidentifikasi dari kesamaan garis dengan nilai transkripsi dan translasi. Kemudian kondisi stabil menunjukkan kesamaan meskipun tanpa melihat nilai aktivator ketika gen sama dengan 0. Kondisi dinamik tidak demikian. Dari kondisi stabil akan kembali lagi ke kondisi transisi. Dari kondisi transisi akan terus terulang kembali menjadi ke kondisi awal. Jadi sini kita lihat apabila aktivatornya ditambah, jadi tadi translasi terjadi, akibat translasi itu protein terbentuk. Kemudian namun di sini tidak ada transkripsi, maka protein itu mRNA di sini tiada. Ketika protein ada, mRNA itu tidak ada, maka tidak ada transkripsi dan translasi, sehingga kembali kondisi yang mana mRNA, protein, translasi, transkripsi itu berada pada kondisi yang sama. Kemudian apabila dimulai dari keadaan inisial kondisi dari mRNA dan protein itu ada, maka terjadi translasi namun tidak terjadi transkripsi karena gennya tidak ada, dan ada juga protein di sini mengakibatkan meskipun gen ada namun
protein ada di sini, maka tidak akan juga terjadi transkripsi. Apabila kita lihat dengan grafik diskrit di sini, maka 1,1 mencerminkan mRNA, protein di sini. Untuk grafik mRNA sendiri terjadi perubahan sepanjang waktu yang dimulai dari ketika kondisinya ada, kemudian dia tidak mengalami proses transkripsi oleh gen, maka dia akan turun. Kemudian di berikutnya karena gennya tidak ada, maka dia akan terus pada kondisi ini. Sedangkan untuk protein sendiri dimulai dari kondisi ada di sini, dan ketika mRNA itu ada dan adanya juga aktivator, maka terjadi translasi sehingga tetap bertahan menjadi satu di sini. Namun di sini karena mRNA-nya itu tidak tersintesis oleh adanya gen, maka tidak terjadi lagi proses translasi sehingga berikutnya dia akan turun ke 0. Sekarang kita lihat pada contoh pertama, gambarkan plot dinamika untuk sistem dengan input adanya keberadaan gen, tidak ada aktivator dengan kondisi awal mRNA 0 dan protein 1. Jadi ketika gen 1 dan aktivator 0, kondisi awalnya mRNA 0 dan protein 1. Di sini kita lihat mRNA 0 dan protein 1, berarti kita berangkat dari posisi atas. Dan di sini syarat untuk terjadinya proses translasi adanya mRNA dan adanya aktivator. Namun syarat itu tidak ada, maka translasi 0 dan tidak ada protein yang terbentuk. Dan protein yang di awal tadi menjadi 0 karena terdegradasi. Kemudian untuk transkripsi sendiri harus ada gen dan tidak boleh ada protein. Oleh karena itu, karena ada protein maka tidak terjadi transkripsi. Akibat tidak terjadi transkripsi maka tidak ada mRNA yang terbentuk. Dan kembali ke kondisi di atas ini. Setelah kondisi di atas, protein terdegradasi dan gen itu sendiri tetap ada, maka transkripsi terjadi. Ketika terjadi maka dia akan bergerak ke kondisi berikutnya, yaitu di bawah ketika mRNA ada, transkripsi ada karena keberadaan gen tadi dan tidak ada protein. Nah, di sini aktivator tidak ada, maka translasi tidak akan terjadi meskipun mRNA-nya ada. Nah, di sini ketika ini tercapai, maka tahapan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi karena berarti ini sudah mencapai kondisi stabil. Kemudian apabila dia mulai dari kondisi awal di mana mRNA dan protein itu ada, maka karena gen ada dan ada protein, maka transkripsi tidak terjadi. mRNA ada namun tidak ada aktivator, maka tidak terjadi translasi. Oleh karena itu tidak menghasilkan baik itu mRNA dan protein sendiri dan bergerak ke kondisi di atas di mana tidak ada mRNA dan protein. Nah, ketika protein sudah tidak ada dan kondisi awal gen dengan input gen, maka transkripsi terjadi dan akibat transkripsi maka terdapat mRNA. Dan protein masih tidak ada karena tidak ada translasi dan ketidakadaan protein mengakibatkan masih terjadinya transkripsi sehingga bentuk ini adalah bentuk yang stabil. Dan kalau kita buat dalam grafik diskrit di sini untuk mRNA sendiri dari 0, kemudian dari 0 lalu ke 0 dan pada saat transkripsi aktif maka dia akan ke 1. Untuk protein yang semulanya ada karena tidak ada translasi, maka dia akan menjadi 0. Contoh 2, apabila aktivator diadakan, jadi inputnya baik itu gen dan aktivator ada satu-satu, maka akan terlihat di sini. Jadi 3 kolom di sebelahnya itu adalah perbandingan dari yang kita tinjau sebelumnya, dan di kolom keempat itu adalah kondisi yang kita selesaikan saat ini di mana terdapat gen dan aktivator untuk berbagai macam skenario kondisi awal. Salah satu mRNA atau protein ada dan dua-duanya ada serta kedua-duanya tidak ada. 4 kondisi awal. Nah, di sini kita mulai ketika sebelumnya terdapat mRNA di kondisi awal, saat itu ditambahkan aktivator, maka aktivator dan
mRNA menjadi syarat untuk translasi sehingga translasi di sini terjadi satu. Kemudian di sini terdapat tidak ada protein dan akibat tidak ada protein dan adanya gen maka terjadi transkripsi. Akibat proses ini maka terbentuklah baik itu mRNA dan protein. Adanya protein dan itu mengakibatkan tidak boleh terjadinya transkripsi sehingga transkripsi 0 di sini. Adanya mRNA dan aktivator membolehkan terjadinya translasi sehingga transkripsi 0 mRNA-nya menjadi tiada namun proteinnya masih bertahan. Nah, di sini ketika mRNA tidak ada maka tidak ada translasi. Di sini karena proteinnya masih ada maka transkripsi juga tidak terjadi. Baik itu protein dan mRNA tidak tersintesis sehingga bergerak ke posisi di mana kondisi awalnya mRNA dan protein itu menjadi 0. Ketika menjadi 0 maka gen proteinnya 0 maka dengan keberadaan gen maka transkripsi terjadi dan karena di sini mRNA tidak ada maka translasi tidak terjadi. Transkripsi terjadi mengakibatkan terbentuknya kembali mRNA sehingga kita kembali ke titik awal saat mendefinisikan masalah. Demikian seterusnya dan ini adalah proses siklus yang tidak akan pernah selesai. Dan tergambarkan dalam grafik diskrit sebagai berikut. Di kondisi awal terdapat mRNA, kemudian terjadi translasi dan tidak ada protein di kondisi awal maka transkripsi terjadi, mRNA masih dipertahankan. Karena ada protein maka tidak ada terjadi transkripsi di proses berikutnya, maka RNA itu 0. Namun di sini karena mRNA 0 tidak ada translasi, tidak ada protein sehingga dengan adanya gen dan tidak ada protein maka mRNA tersintesis kembali akibat proses translasi. Demikian pula untuk protein, hal yang sama terjadi. Di awal tidak ada protein, namun mRNA ada dan aktivator ada maka terjadi proses sintesis protein di translasi. Setelah itu adanya protein menghambat proses transkripsi mengakibatkan mRNA turun maka tidak terjadi sintesis protein lagi. Akibatnya proteinnya menjadi 0 di sini. Dan ketika 0 maka terjadi transkripsi mengakibatkan munculnya mRNA itu sebagai syarat untuk terjadi translasi dan di sini protein menjadi naik kembali. Dalam hal ini salah satu yang tidak bisa diamati pada skala logika boolean adalah skala waktu. Nah, di sini kita lihat beberapa skala waktu dari berbagai macam proses biologis seperti waktu yang diperlukan untuk memproduksi mRNA dari gen itu sebesar selama 1 hingga 2 menit. Kemudian untuk memproduksi protein dari mRNA juga sama. Waktu paruh dari mRNA itu 3 hingga 8 menit, sedangkan untuk protein itu 5 hingga 10 jam. Dan waktu lamanya duplikasi selama pertumbuhan dalam lingkungan yang kaya akan nutrisi itu selama 30 menit. Jadi kalau misalnya kita bergerak pada cakupan waktu 1 hingga 2 menit, maka pada saat pengukuran, seolah-olah yang terukur adalah proteinnya cenderung stabil. Ya, padahal dalam hal itu, misalnya kita memvariasikan adanya protein itu sebagai represor, yang mana itu mengakibatkan tidak tersintesis mRNA, maka seharusnya mRNA tidak akan gen akan terhambat transkripsinya, akibatnya mRNA itu tidak ada mRNA maka tidak akan tersintesis protein. Namun karena siklus gen dan mRNA itu lebih cepat dan waktu paruh protein, artinya degradasi protein itu 5 hingga 10 jam, seolah-olah terlihat secara aktual proteinnya tidak terdegradasi dan tetap ada meskipun proses translasi tidak terjadi. Nah, ini merupakan concern dari logika boolean. Selanjutnya, logika boolean itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membantu memahami kondisi keadaan suatu sistem secara cepat dengan prediksi yang kasar, kurang akurat maksudnya. Kemudian kekurangannya adalah sangat sederhana, kurang representatif, seperti tidak bisa merepresentasikan skala waktu secara akurat. Kemudian hasil prediksi tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari referensi lain, yaitu eksperimen. Demikian sesi kedua pada minggu ini.